Ibu Bapak, saudaraku, kita telah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Kalau hitung-hitung saudara sisa 12 hari ya. Kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Biasanya kita sebut perayaan Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, suasana perayaan Jumat Agung atau suasana sekarang yang kita hadapi ini penderitaan Tuhan Yesus. Hal ini mengingatkan tong semua saudara terhadap penderitaan Yesus itu sebagai suatu refleksi sebetulnya. Suatu refleksi akan hidup ini untuk tetap mempertahankan hidup yang mesti berorientasi saudara atau berpola pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hal ini saudara kita mesti lakukan itu dengan baik dalam rangka menghayati penderitaan Kristus. Yang Yesus buat itu adalah demi perjuangan terhadap sebuah keadilan itu sendiri. Kita tidak semestinya saudara bertindak dan berperilaku atau berperan dengan tokoh-tokoh otoriter, tokoh-tokoh yang mencari titik aman, takut dan hanya mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atas kekuasaan saudara yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, hari ini Matius pasal 27 ayat pertama, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26 itu mau menjelaskan tentang pengadilan Yesus. Yesus diadili oleh wali negeri. Yesus diadili oleh Pilatus. Injil Matius memberikan penjelasan itu saudara. Tapi saudara jemaat, pengadilan Yesus ini diawali dengan apa? Pengadilan Yesus ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Sebuah interogasi saudara. Engkaukah raja orang Yahudi? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, suatu pertanyaan yang bernuansa sebetulnya suatu pertanyaan yang bernuansa politik. Suatu yang membutuhkan pengakuan atau jawaban secara politik. Tapi apa yang terjadi saudara? Yesus tidak mengatakan yang lebih banyak. Dan dia juga saudara berdiam diri. Tapi ketika mereka berupaya untuk bisa Yesus menjawab apa yang ditanyakan itu, maka yang dikatakan ialah engkaulah yang mengatakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, pengakuan Yesus dengan singkat dan jelas. Engkau sendiri yang mengatakannya. Suatu jawaban yang meneguhkan pertanyaan Pilatus. Engkaulah raja orang Yahudi. Bapak Ibu saudara jemaat. Dalam proses pengadilan Pilatus, itu memang dia memahami betul bahwa Yesus tidak bersalah. Apalagi yang dikatakan bagi istri, satu pengakuan yang mesti dilakukan oleh Pilatus. Bahwa dia tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh sembarang karena istrinya itu menderita di dalam mimpi. Dan itu pertanda bahwa Yesus tidak pernah bersalah. Dan tidak pernah melakukan segala sesuatu yang menyakiti bangsa itu. Atau melakukan segala sesuatu yang menyingkirkan kedudukan daripada penguasa itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam proses pengadilan, Pilatus memahami itu dengan sungguh. Bahwa Yesus ini tidak pantas untuk dihukum. Karena itu Yesus diberikan kesempatan untuk membela diri. Tapi Yesus tidak menjawab suatu kata apapun. Sehingga membuat wali negeri itu menjadi sangat heran. Bapak Ibu saudara, satu tradisi pada saat menjelang perayaan Paskah biasanya orang-orang hukuman yang melakukan kejahatan itu mesti dibebaskan. Mereka diberikan hak itu saudara.
Dan ini ada dua pilihan, siapa yang mau dibebaskan? Yesus atau Barabas? Yesus Barabas yang melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Tapi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara. Pada waktu itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang dalam penjara karena kejahatannya yang bernama Yesus Barabas itu ditawarkan bersama dengan Yesus pada orang banyak. Tapi apa yang dijelaskan, saudara? Orang banyak menghendaki supaya Yesus Kristus itu disalibkan. Mereka menghendaki supaya dia harus dihukum mati. Dia harus menjalani itu, saudara. Sementara Barabas itu mesti dibebaskan. Dan memang situasi dan kondisi seperti itu, pada ayat-ayat yang terakhir mereka katakan, apa yang mesti mereka tanggung? Pilatus mencuci tangan karena Yesus tidak bersalah. Tapi orang-orang banyak bangsa itu menghendaki supaya Yesus disalibkan, dan apa yang mereka katakan? Darahnya itu mereka akan tanggung sampai pada anak cucu mereka, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, cerita pengadilan Yesus ini berakhir dengan kegembiraan orang banyak atas dibebasnya Barabas dan diserahkan Yesus untuk disalibkan. Penderitaan dan pengorbanan Yesus kiranya membuka, saudara-saudara, mata penguasa dunia dan umat manusia bagaimana seharusnya mempertahankan keadilan dan kebenaran ini. Ini terjadi dalam situasi itu, saudara. Orang memutarbalikkan fakta. Masyarakat memutarbalikkan fakta untuk sebuah kebenaran, saudara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana hukum harus menjadi pilar menegakkan keadilan, dan bagaimana pengambilan keputusan harus berdampak pada kualitas hidup yang makin mencintai sesama manusia tanpa dibatasi oleh sekat-sekat apapun, tanpa dibatasi oleh sekat suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain sebagainya, ataupun kepentingan itu sendiri, saudara, yang ada pada dirinya, mengingatkan dia, saudara, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, itu adalah sesuatu yang salah. Bapak Ibu saudara, ketika orang percaya diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, kiranya pengambilan keputusan ini harus disadari betul bahwa pada rasa keadilan, rasa kasih yang tulus, tanpa ada campur tangan atau intervensi apapun, apalagi saudara intervensi politik yang membalikkan sesuatu yang benar itu menjadi sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah itu menjadi sesuatu yang benar. Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan dalam hidup ini harus betul-betul tulus, harus betul-betul ikhlas. Bukan dalam suasana pengadilan waktu Yesus diadili oleh wali negeri, tapi dalam suasana kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kekuasaan itu dia menjadi hak setiap orang. Terkadang juga saudara-saudara, pilar kasih tulus dan keadilan itu tidak menjadi pegangan yang kuat di dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Karena apa? Karena mungkin ada kepentingan diri sendiri, karena kepentingan orang dan segelintir kepentingan dirinya, sehingga dia tidak mengingatkan kepentingan banyak orang atau kepentingan orang lain. Bapak Ibu saudara, kiranya penderitaan Yesus, hukuman yang dijalani Yesus sebagai salib yang harus dijalaninya, semakin membuka jalan hidup manusia yang berkeadilan, hidup manusia dalam kebenaran, dan makin mencintai orang lain, makin taat, apalagi memberlakukan hukum dalam hidup ini, saudara. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, manusia beriman kita harus meninggalkan praktek-praktek yang betul-betul menghambat, praktek-praktek yang memang mengedampingkan kekuasaan tanpa memikirkan orang lain. Dan karena itu seringkali juga saudara, kita menghalalkan
segala cara untuk sebuah kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk sebuah kepentingan. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam kerja kita, menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita, saudara. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan perayaan minggu-minggu sengsara ini, sebetulnya dia menjadi sebuah evaluasi kita, menghayati sesungguhnya bagaimana penderitaan Kristus, bagaimana perjuangan Kristus Yesus itu untuk kehidupan kita sendiri. Dan ini mesti menjadi kesadaran kita, saudara, untuk mengambil sesuatu yang baik, melaksanakan sesuatu yang baik, apalagi melaksanakan sebuah keadilan dalam hidup ini. Bapak Ibu, generasi muda kita yang kita bina, yang kita lahirkan di dunia ini, sebentar mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat ataupun pemimpin-pemimpin bangsa ini, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dilakukan dalam pengadilan Yesus ini. Pilatus, dia sebagai seorang penguasa, dia memang tahu betul bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi apa yang dia ambil? Sebuah ketidakadilan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apa yang dia ambil, saudara, adalah sebuah keputusan yang di luar hukum, adalah sebuah keputusan yang sebetulnya tidak populer. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kita siapkan generasi kita untuk menjadi penerus yang baik, melakukan apa yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang-orang yang memang, saudara-saudara, mengedepankan keadilan, kebenaran, dan melakukan segala sesuatu itu, melakukan dengan tulus hati, dengan sejati. Itulah, saudara, makna penderitaan Yesus yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.